Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadif Fatalisa, NIM 2106413, mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas masa depan yang telah saya kerjakan, yaitu membuat game yang berjudul Keep Standing menggunakan frame Pro MVVM, yaitu model, view, dan view model. Sesuai dengan namanya, eh, dalam game ini, dalam MVVM, program akan membaca atau mengakses view terlebih dahulu. Nah, view ini tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menampilkan sesuatu kepada user, yaitu menampilkan program yang telah dibuat. Lalu di view ini dia akan mengakses view model yang nantinya akan membuka jalur komunikasi dengan model. Jadi view tidak bisa langsung ke model, tapi view harus mengakses view model terlebih dahulu untuk agar dapat berkomunikasi dengan model. Seperti itu alurnya. Jadi bisa dilihat dalam program yang saya buat, tampilan menu ini saya buat seperti ini, keep standing, lalu ada text field-nya, lalu ada tabel untuk menampilkan data yang ada di database, dan juga ada button play dan juga button quit. Nah, lalu yang kedua, di sini ada game frame-nya. Nah, game frame-nya ini adalah dia nge-extend dari canvas. Nah, dia itu gunanya untuk apa? Dia gunanya untuk ngebuat sebuah frame. Jadi, ketika panel menunya selesai, setelah panel menunya menghilang, dia akan membuat game frame-nya yang nanti akan dijalankan seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini. Seperti biasa, dia ada import modelnya dulu. Dia ada import model dari tabel dan juga view model game dan juga musik. Nah, lalu di sini ada import di bagian button play. Nah, seperti ini bisa dilihat di bagian button play ini dia menginstansiasi sebuah kelas game. Dia akan menginstansiasi sebuah kelas game yang parameternya adalah jadi dia menginstansiasi kelas game. Yaitu si kelas game ini bakal jadi parameternya dari game frame. Nah, jadi ketika dia nge-play, dia bakal ngejalanin yang ada di game frame. Nah, lalu game frame ini dia bakal ngejalanin sesuai dengan parameternya, itu parameternya adalah game. Dia bakal ngejalanin view modelnya. Nah, bisa dilihat di sini, di view model ini, di sini dia membuat ukuran dan kecepatan dari gamenya dulu. Dia ngebuat ada game width, game height, dan juga game speednya. Lalu di dalam game ini dia menggunakan implement runnable. Nah, implement runnable ini soalnya dia membutuhkan library thread-nya gitu untuk menjalankan sebuah gamenya seperti itu. Nah, lalu di dalam game ini dia juga ada running untuk variabel running nih untuk mendeteksi apakah game sedang berjalan atau tidak seperti itu. Lalu di dalam game dia tentu saja ngeimplementasi menginstansiasi player dan juga pijakan. Dia bakal ngedeklarasi objek yang ada di game, yaitu player dan pijakan. Lalu ada atribut murninya. Lalu di sini juga sebagai tambahan, dia bakal ngejalanin musiknya gitu. Dan juga ada game frame-nya begitu. Lalu di sini ada state-nya, ada state game dan juga game over. Lalu di sini ada konstruktor game. Nah, di konstruktor game ini di awal-awal setelah dia masuk ke game, dia bakal ngejalanin musik. Dia bakal ngejalanin musik sesuai dengan file name-nya ya, gameplay. Nah, udah gitu dia bakal ngeinstansiasi pijakan dan juga player. Dia akan ngebuat nih pijakannya dan juga player. Lalu dia ngeset state-nya menjadi game. Lalu di sini ada method start. Jadi ketika dia diklik play, maka dia akan menjalankan method start game. Dia akan menjalankan ini. Lalu gimana cara jalaninnya? Itu alurnya dengan cara dia membuat thread terlebih dahulu. Dia menginstansiasi thread baru. Setelah itu dia ngejalanin threadnya. Setelah itu dia ngebuat frame untuk game keep standing-nya. Setelah dia buat frame yang ada di view tadi, dia ngeset bahwa runningnya itu menjadi bahwa game sedang berjalan seperti itu. Lalu di sini ada void pane. Method pane ini untuk ngegambar atau untuk ngerender ya, untuk ngerender si objek player dan juga objek pijakan. Lalu ada looping running. Nah, looping running ini buat apa? Looping running ini buat ngelooping game selama runningnya itu true. Ketika dia false berarti dia sudah tidak looping lagi. Jadi selama gamenya berlangsung dia akan terus looping forever seperti itu. Lalu di sini ada variabel i, ini untuk mengetahui ada berapa banyak looping yang dilakukan ketika game sedang berjalan. Lalu di sini dia nge-update game, lalu dia juga nge-repaint, lalu dia nge-pause trade-nya gitu. Nah, terus di dalam sini dia bakal ngambil gitu, bakal ngambil nilai skor dan juga standing yang ada di model gitu. Lalu di sini tuh ini bakal pengecekan bahwa jika player udah menyentuh batas atas atau batas bawah, maka game over seperti itu. Nah, berarti kalau udah berhenti, otomatis skor dan standing yang telah dikumpulkan dalam game selama game berjalan itu dimasukkan ke database seperti itu. Lalu musik gamenya di stop, lalu dia bakal masuk ke menu lagi gitu. Dia bakal nampilin menu seperti itu. Lalu, nah di sini update game. Ini tuh metodenya metode untuk apa? Ini untuk nge-render objeknya. Jadi di sini tuh game yang saya buat itu adalah dia bakal nge-render pijakan itu nggak dempet, tapi ada renggang sedikit. Makanya saya buat ketika looping 60, maka dia akan add pijakan. Nah, berarti ketika udah sampai ke 60, di set 0 lagi. Agar terus-terusan looping selama dia 60 dia nge-add. Selama dia 60, dia nge-add pijakan, add pijakan, add pijakan seperti itu. Dan dia juga bakal nge-update posisi pijakan dan juga posisi player. Lalu ini ada method stop game. Lalu ada method close untuk nge-close frame. Lalu ada get player dan juga set username, set score seperti itu. Itu alurnya. Nah, lalu di dalam sini dia bakal di game ini dia bakal ngejalanin model yang ngejalanin sebuah kelas yang ada di model gitu. Yaitu ada apa aja, ada player dan juga ada pijakan. Nah, pijakan ini dia nge-extend dari game object. Nah, game object itu apa isinya? Game object itu isinya adalah ukuran dan juga posisi XY serta collision bar yang ada di dalam game. Seperti itu. Dengan metode yang telah disediakan.
Lalu, nah di pijakan sini dia punya atribut murni. Atribut murninya itu apa? Ada skor dan juga pajak. Nah, kenapa? Karena di setiap pijakan itu dia pasti mempunyai skornya gitu. Skor setiap pijakan dan juga dia punya satu variabel pijak yang dia tuh sebagai penanda bahwa pijakan tersebut tuh udah pernah dilewatin atau belum gitu. Kalau udah berarti dia setnya jadi 1, tapi kalau belum dia setnya 0 seperti itu. Terus ini random dia untuk ngacak panjang obstacle juga sama ininya untuk panjang skornya gitu. Lalu ada konstruktor seperti biasa. Nah, di sini dia ngerender objek pijakan menggunakan gambar blok PNG. Nah, udah gitu di sini dia juga ngebuat tampilan skornya gitu. Jadi di sebelah objek pijakan sebelah kanan ya, dia bakal nge-tampilkan skornya gitu. Skor di objek tersebut ada seberapa besar. Lalu ini ada update. Update ini untuk apa? Untuk nge-update posisi dari objeknya, pijakan dan juga nge-update posisi dari collision pijakannya seperti itu. Lalu di sini ada metode update bar. Ini metode ini untuk apa? Ini tuh metode untuk membuat posisi objek bergerak dari bawah ke atas. Makanya itu y min sama dengan, kalau y plus sama dengan dia berarti bergerak ke bawah, karena y min jadi bergerak ke atas seperti itu. Lalu ini untuk ada get dan set untuk mengambil posisi y, skor, pijak dan juga untuk ngeset pijaknya seperti itu. Lalu di sini ada model player gitu. Sebagaimana tadi yang ada di game, ketika dia menginstansiasi player, berarti otomatis dia mengakses sebuah kelas model itu apa namanya player. Nah, di sini di player dia sama juga nge-extend game object karena butuh atribut dari posisi dan juga ukuran. Lalu di sini ada beberapa atribut player yang dibutuhkan untuk mengatur agar player dapat bergerak sesuai dengan spesifikasi seperti itu. Nah, lalu di bagian render, di sini seperti biasa, di player ini kita bukan hanya ngerender playernya saja, tapi sekaligus ngerender backgroundnya. Jadi background dari frame kita render di sini menggunakan JPG. Lalu sesuai ukurannya itu sesuai dengan game frame-nya seperti itu. Nah, lalu di sini dia juga bakal ngebuat sebuah tampilan bahwa skor dan standing yang telah dia dapatkan selama game berjalan itu berapa, ada di pojok kanan atas. Lalu di sini dia akan membuat sebuah objek playernya gitu menggunakan image player.png seperti itu. Lalu nah di sini ada point update player, ini buat apa? Ini buat mengatur pergerakan dari player. Dia bisa gerak ke kiri, ke kanan dan ke atas itu dari metode ini gitu. Ketika dia ke kiri berarti otomatis value x-nya atau posisi x-nya itu bertambah, berkurang, tapi kalau untuk ke kanan value x-nya akan bertambah seperti itu. Terus untuk limitasi pergerakan kiri kanan atasnya juga dilimitasi agar tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat dan juga tidak bisa melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan seperti itu. Yang begitu di sini juga ada kondisi bahwa ketika dia dipijakan berarti dia bisa lompat, ketika di udara berarti dia tidak bisa lompat dan dia akan terjun begitu saja seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada ngeset collision-nya. Nah, ngeset collision-nya itu gimana? Jadi ketika player menyentuh collision bar, maka dia akan diposisikan di atas collision bar-nya. Nah, untuk menentukan player ini, dia ngebuat dari batas dari segala arah gitu. Dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan gitu. Semuanya dibuat. Jadi ketika batas atas atau bawah atau kiri atau kanan dia menyentuh collision bar, berarti dia akan berhenti atau berdiri tepat di atas collision bar-nya gitu. Seperti itu. Seperti itu. Lalu di sini juga ada method update. Ini untuk mengupdate posisi playernya dan collision bar-nya juga. Lalu sini ada getter setter, set left upright itu untuk pergerakan kiri kanan atas, lompat. Lalu di sini untuk menentukan posisi batas bawah, batas atas, batas kanan dan batas kiri dari player. Lalu di sini juga ada setter atribut standing dan score seperti itu. Lalu di sini ada tabel player ini buat apa? Ini buat menampilkan dan juga membuat query CRUD-nya di sini gitu. Nah, dia tuh bakal mengakses dia nge-extend DB, dia tabel player ini bakal nge-extend DB, di mana DB ini merupakan sebuah konfigurasi koneksi dari program ke database yang ada di MySQL. Nah, bisa dilihat di sini, dia bakal ngekonfigurasi atau dia bakal connect. Koneksinya itu kemana? Ke DB keep standing. Ini metodenya template. Udah gitu, dia di tabel player, baru ketika dia nge-extend DB, setelah dia terkoneksi dengan database, lalu dia akan mengambil satu tabel yang ada di database tersebut, yaitu tabel players, yang nanti dia bakal bisa nge-get data dari tabel dan juga nge-get data by username dari tabel player seperti itu. Nah, udah gitu, di sini juga ada add data. Nah, add data ini di dalamnya ada kondisi lagi gitu. Ketika data yang username yang kita masukkan itu belum ada di dalam database, berarti dia bakal insert itu. Tapi ketika kita menekan satu username dan username itu ternyata udah ada di database, berarti dia hanya akan mengupdate skornya dan standingnya seperti itu. By apa? By username. Lalu di sini ada set table. Nah, set table ini buat apa? Ini buat menampilkan data yang ada di database. Jadi dari tabel yang ditampilkan di menu, dia akan menampilkan data yang telah terisi gitu, data yang ada di database. Lalu ditampilkan di tabel di leaderboard seperti itu. Satu kelas terakhir gitu ya, pijakan handler. Nah, ini tuh gunanya untuk apa? Ini untuk mengatur add dan remove handler pijakannya gitu, untuk mengontrol gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada update pijakan. Nah, dia tuh bakal si pijakannya itu dia bakal berkurang ketika si pijakan ini sudah melebihi batas dari y-nya gitu. Jadi ketika batas y-nya udah melebihi, maka pijakannya akan di-remove gitu dan jumlah pijakannya berkurang. Nah, lalu di add pijakan ini dia bakal nge-add ketika maksimal pijakan dalam satu frame itu masih di bawah gitu. Ketika maksimal pijakannya misalkan 20 dalam satu frame. Nah, sedangkan dalam satu frame itu belum mencapai 20 berarti dia bakal nge-add start kursiv. Seperti itu. Langsung kita coba aja ke programnya, ke game keep standing-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dia bakal nampilin satu frame yang disediakan oleh menu yang ada di view, yang nampilin seperti ini. Lalu kita coba dengan nickname baru, misalkan div artikel. Kita play. Nah, seperti ini.
Kita play, dia bisa loncat, dia bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, dan dia juga skornya bertambah sesuai dengan pijakan yang dia pijak ya, dengan obstacle yang dia pijak. Nah, standingnya misalnya kita turun terus oke, nambah 6, nambah 7, dan skornya pun bertambah ya sesuai dengan skor yang ada di pijakannya. Dia nambah 20 berarti nambah 34. Tuh, kita loncat ke bawah. Oke, kita mati. Kita kejuran, kita mati. Kita coba lagi. Kita pakai yang tadi VI lagi. Kalau misalnya kita terseret dengan blok-blok ini, kita tidak bisa kemana-mana. Wah, tolong. Oke, kita mati. Kita mati. Nah, kita coba lagi. VI. Ketika kita pencet spasi, dia akan langsung keluar game. Oke, betul. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.